997 ataupun mendekati 1, yang artinya standar yang kalian gunain itu dianggap normal, kayak gitu. Misal nilainya kurang dari itu, nilai kenormalan ataupun validitas dari datanya bisa diraguin, gitu teman-teman. Nah, terus kalau buat yang sampelnya, kalau yang dicontoh ini, sampelnya yang dipakai itu beras. Nah, yang perlu diperhatiin ada di bagian absorbansi, yang di bagian ini depan sendiri, sama di bagian konsentrasi ini yang miligram per liter yang bagian belakang. Nah, sebenarnya hasil dari lab UPT itu udah lengkap. Jadi kita nggak perlu hitung ulang dan hasil dari konsentrasi logam berat yang ada di bagian sini itu udah bisa langsung digunain kayak gitu. Jadi fungsi dari persamaan garis ini digunain ketika hasil lab-nya itu tidak mencantumkan nilai konsentrasi ataupun yang miligram per liter ini. Kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin ada yang ditanyain dulu sampai sini atau kecepatan aku jelasinnya. Oh ya, di bagian mana yang perlu diulang? Ya, boleh. Yang dipakai, ya, bagian sampel. Ya, ya. Nah, nilai konsentrasi itu sebenarnya adalah nilai X ini loh. Jadi kan, misal belum diketahui nih dari hasil labnya kan, baru diketahui nilai absorbansinya aja. Berarti nanti nilai absorbansi ini diganti untuk eh, mengisi nilai Y ini. Jadi Y sama dengan nilai absorbansinya. Di apa ya? Dihitung secara matematis untuk mencari nilai X ataupun nilai konsentrasi dari logam yang kita cari kayak gitu. Nah, karena hasil dari lab UPT itu udah lengkap, udah include sama konsentrasinya sekalian, jadi hasil ini bisa langsung dipakai kayak gitu. Ya, iya, betul, kayak gitu. Ya, ada lagi? Mbak izin tanya, Ya, boleh. berarti yang kita jelasin di hasil pembahasannya itu untuk di bagian sampel CD sampelnya, misalkan CD sampel, parameter sampelnya aja atau memang kayak standar blanknya juga tetap dijelasin Mbak hasilnya. Oke, kalau punyaku dulu itu kayak dibahas singkat sih, kayak nilai R kuadratnya, nilai fitnya ini berapa, mendekati 1 atau enggak. Kan hasil yang bagus itu yang mendekati 1, ini loh yang fit ininya. Cuman segitu doang sih kalau punyaku dulu dibahasnya. Kan Oke itu Mbak, baik. menunjukkan normalitas dari data ataupun dari standar yang kita pakai buat mencari ininya, konsentrasinya, kayak gitu. Oke, I see. Terus kalau boleh tahu Mbak kesimpulan yang Mbak pakai dulu itu Mhm. menyimpulkan bahwa hasilnya itu seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Kalau yang punyaku itu cuman ngebandingin kan, bentar, masuk sini dulu. Nah, ini kan ada 3 jenis beras. Nah, yang paling tinggi itu yang mana dan kenapa, kayak gitu. Rumusan masalahnya. Cuman. Jadi Oke, oke. kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya cuman gini. Dari 3 jenis beras yang diuji, beras yang memiliki kandungan kadmium paling tinggi adalah ini, kayak gitu. Dan
untuk pembahasan lebih lanjut dicari tahu terkait kenapa kok kandungan kadmium di dalam beras itu bisa tinggi kayak gitu. Ada lagi? Oke Kalau Mbak, thank you. kalau dari Oke. Mbak Latifah kemarin yang paling tinggi itu alasannya kenapa, Mbak? Itu nyarinya di jurnal apa ada penelitian lain atau gimana? Ya, di jurnal. Jadi eh, apa ya? Kandungan kadmium di beras itu bisa tinggi karena di proses mulai tanam sampai panen kan pakai itu ya, apa pupuk ya. Dan banyak pupuk yang mengandung kadmium kayak gitu. Dan itu terserap ke dalam akar, batang, kemudian masuk ke buahnya, ke padinya gitu. Kurang lebih. Oh, gitu. Kasih, Mbak. Berarti ini Ya. dari kadmium yang di layarnya Mbak Latifah itu Mhm. yang paling tertinggi itu yang mana, Mbak? Itu kan ada 3 pengulangan ya, Mbak ya? Atau gimana Ya. ya itu 1, 2, 3. Nah, 3 Nah, ini pengulangan kan itu ada hasilnya beda-beda. ya, oke. Jadi 1, 2, 3 ini adalah eh, banyaknya ditembak, banyaknya sampel ditembak. Nah, kalau standar di lab kita tuh 3 kali penembakan. Dan eh, yang dipakai itu ini yang bold, yang udah dirata-ratain dari semua hasil tembak AAS-nya, kayak gitu. Yang dipakai yang bold ya teman-teman, yang atas. Yang 0,0079, 0,0043, kayak gitu. Ada lagi? Oh, oke, oke, Mbak. Boleh. Ya, ya, kalau mendekati 1 semakin bagus. Kalau semakin jauh dari 1 berarti errornya tinggi, kayak gitu. Ya, ada di jurnal banyak. Cari aja. Ada kok. Gimana? Normalitas, lebih ke normalitas. Apakah standar yang kita gunain itu masuk ke dalam kategori normal ataupun nggak normal? Nggak normal diartikan sebagai banyak terjadi error di standar yang kita gunain. Kayak gitu. Nanti pengaruh ke ini, apa persamaan garisnya kalau errornya tinggi. Paling bagus 1, semakin mendekati 1 semakin bagus. Gitu. Gimana? Kalau itu aku juga nggak tahu. Ya, ada lagi teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar ya, soalnya aku juga belum pro banget ini membacanya. Enggak apa-apa Mbak. Oke, ada lagi? Oh, mungkin nanti ini ya, aku gimana? Nanti aku kirim ini apa Excel yang dulu aku pakai buat bikin kurva ke Lutfia. Nanti biar di-share. Ben- Jadi nanti tinggal pakai aja, tinggal langsung pakai gitu. Udah langsung muncul persamaan garisnya sama nilai R kuadratnya. Gimana? Itu nilai regresi, nilai yang nunjukin normalitasnya, normalitas dari data. Mbak berarti Gimana? Boleh. Sebentar. berarti untuk regresinya itu dari Excel-nya ya Mbak. Maksudnya Mbak nyoba bikin regresi sendiri di Excel. Enggak, sebenarnya dulu itu kita pakai yang dari YouTube sih. Kayak ada
ngejelasin terkait pembuatan kurva kan. Nah, di situ ada link download buat bikin kurvanya. Nah, aku pakai itu. Oh, oke Mbak. Ya, oke. Bentar. Ini coba ke Excel-nya ya. Udah kelihatan belum? Udah Mbak. Mbak. Oke. Ini kan ada eh, kolom konsentrasi sama absorbansi. Nah, yang dimasukin nanti yang Maaf standarnya Mbak, aja ya, ini teman-teman. enggak Waktunya keluar Mbak. Hah? Keluar? Bentar, bentar. kedengeran. Udah? Sudah. Oke. Nah, ini kan ada kolom konsentrasi sama absorbansi. Nah, nanti yang dimasukin yang standarnya aja. Kita coba pakai yang punyaku kemarin ya. Sebentar. Yang nol absorbansinya minus 36, terus salah, salah format. 0,0036. Kemudian standar satu tuh konsentrasinya 0,00029. Satu sembilan enam. Oh ya, punya kalian ada yang dicoret gitu nggak? Standarnya. Dicoret kayak yang, aduh, bentar, nanti tak tunjukin yang dicoret. Di contohku ada. Kalau dicoret itu nggak apa-apa sih. Berarti menurut hasil datanya, yang standar yang dicoret itu ngebuat grafiknya nggak naik, nggak linier. Kayak gitu, makanya dihapus biar bisa linier. 0,25. Kalau minus itu berarti nggak ada itunya, nggak ada logamnya. Kan ini blanknya. Standarnya, Ding. 0. 0,25, 0,18, 317. Terus yang terakhir, zoom. 25, terus yang terakhir 0,5. 0,5. Tuh, 34, 65. Nah, ini teman-teman. Masih muncul kan? Oke. Kan udah dimasukin tadi konsentrasi yang di bagian em, yang ini, yang bagian konsentrasi yang bukan belakang sendiri, kalau yang buat standar, tapi nggak kelihatan ya di situ kan yang di share screen yang ini. Oke deh. Terus ditulis absorbansinya juga, nanti langsung kebentuk kurva. Nah, di sini nanti udah otomatis ada nilai regresinya sama persamaan garisnya kayak gitu. Nah, misal kalau
di hasil lab yang diterima itu belum ada konsentrasinya, misal nanti nguji di tempat lain belum ada konsentrasinya, bisa dihitung sendiri. Gini, kita masukin dulu Y, terus M, X, C. X, C gitu kan. Nah, Y itu nilai absorbansi. Terus M itu konstanta dari X. Nah, kalau di sini tuh 0, ini 7175. Terus C itu konstanta C. Dimasukin ke C. Kayak gitu. Misal kita coba cari yang mentek ya. Mentek ini kan nilai absorbansinya 0,00043. Nah, berarti nanti cari nilai X-nya sama dengan Y min ini terus dibagi sama ini, nilai M-nya. Ih, bener nggak sih? Y min oh, kan oh, keliru. Ini harusnya ditambah. Oke, kan hasilnya 0,010913 kan. Nah, ini sama kayak yang di alatnya. Bentar, aku iniin lagi. Di hasil AAS-nya juga 0,0109. Nih, sama kan? Nah, misal kalian nanti cuman dapat hasil dari absorbansinya aja dan mau nyari konsentrasi, caranya kayak gitu tadi. Pakai kurva kurva standar bagian persamaan garisnya buat nyari nilai konsentrasi atau nilai X-nya dari sampel yang kita uji kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? R kuadrat sama fit, ya sama. Ya, ada lagi? Mungkin dari aku itu aja sih Mbak, tapi nanti kalau bingung mungkin aku akan Ya, boleh-boleh. Bisa chat aku atau chat Lutfia, gitu ya teman-teman. oke Mbak, terima kasih banyak. Mbak, berarti Oke. kurva itu selalu naik ya, Mbak, kalau apa di hasilnya nanti di akhir. Iya, kurva yang bagus tuh yang naik, naik ke atas. Dari nol naik ke atas. Nah, itu yang nunjukin normalitas ada di situ. Yang punyaku tadi kan ada yang naik sedikit kan. Nah, itu masih bisa ditoleran karena nilai R-nya nggak kurang ataupun nggak jauh dari 1 gitu. Masih mendekati 1. Oh, oke, oke, Mbak. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Mbak mau nanya, Boleh. Gimana? ini udah ditanyain belum ya? Itu kan yang buat CD standar itu loh, standar 3 itu kan dicoret kenapa? Gimana? Agak kurang jelas. Itu kan ada sampel tuh ada CD blank,
CD standar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kenapa yang 3 itu dicoret, Mbak? Oh ya. Jadi kelompokku tuh kan pakai 5 standar awalnya. Tapi setelah diuji, yang standar 3 ini ngebuat si kurvanya itu nggak linier, nggak lurus, nggak kayak gini nih loh. Seret gitu, yang titik-titik ini loh hasilnya. Nah, itu terlalu jomplang. Makanya sama pihak labnya dihapus. Gitu, teman-teman. Oh, yang tadi Mbak Latifah bilang nggak naik itu tadi kan. Ya, kan kurvanya harus selalu naik biar bisa dipakai buat ngehitung konsentrasi sampel kita gitu. Makanya em, sampel yang errornya tinggi banget ataupun enggak ataupun ngebuat kurvanya itu jadi jelek dihapus sama Pak Gito, sama bapaknya gitu. Jadi yang dipakai Oh, oke, Mbak. Makasih ya, Mbak. nyau sama-sama. Ada lagi? Mbak, itu nanti berarti yang dimasukin di hasil artikel itu tabel Mhm. yang angka X, Y, konstanta. Iya ya, iya itu aja Mbak. Apa ada lagi apa yang lain? Terus sama kurvanya juga ya. Terus sama hasilnya itu disebutkan mana yang paling tinggi logam beratnya dan alasannya kenapa. Terus ada lagi nggak Mbak yang diperlukan apa penjelasan buat hasilnya nanti? Kurang lebih itu tadi sih kalau punyaku. Atau nanti bisa tak kirim contoh yang punyakunya buat gambaran aja. Boleh Mbak, boleh. Oke, oke, aman. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Yang bagian pembahasan itu yang pertama kurva standar. Terus habis itu langsung ke ininya juga bisa, ke hasilnya. Jadi CD-nya misal ada, oh, kalau kalian sampelnya cuma satu ya, setiap kelompok satu gitu. Iya Mbak, tapi beda parameter aja. Oh, oke, oke. Berarti bisa langsung si tabel sampel dan juga hasil si itunya, hasil AAS-nya. Terus di bagian pembahasan bisa dicari tahu kenapa kok bisa gini, kenapa kok ini lebih tinggi, kenapa kok bisa kayak gitu, gitu. Mungkin itu teman-teman dari aku. Ada yang mau ditanyain lagi atau tidak? Boleh, boleh. Nomornya bisa minta ke Mbak Lutfi atau tak tulis di sini aja ya? Sudah dikirim sama Mbak Lutfi ya, Mbak. Oh, oke, oke, udah. Ya. Oke. Udah, teman-teman. Kalau udah, mari kita tutup. Mungkin dari kami udah Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak udah nyempetin waktu buat jelasin ke kita. Nanti kalau misalnya ada yang masih dibilangin nanti izin buat minta apa penjelasan lagi gitu lewat chat aja Ya, nggak apa-apa. ya, aman-aman. Terima kasih banyak ya Mbak. Oke. M- Mungkin segitu dulu ya teman-teman dari aku. Mohon maaf kalau kecepatan atau kurang jelas. Nanti bisa tanya lagi. Chat bisa atau ketemu juga bisa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak. Semangat, semoga Ya, lancar terus. izin